Kisah ini bermula di sebuah pedesaan di daerah Bangkok, Thailand, di mana ketika itu dua orang warga negara Prancis, ayah dan anak yang bernama Largo dan Nom, tengah berlibur sekaligus berziarah ke makam almarhum sang istri. Diketahui istri Largo adalah warga negara Thailand yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat tenggelam. Hari itu ketika membantu ayah mertuanya memperbaiki pompa air untuk warga setempat, mereka mendapat kendala karena pompa air itu tak bisa terkunci. Nom berusaha mencari petunjuk lewat tutorial di YouTube dan mengabaikan saran sang ayah agar mereka mencari solusinya bersama. Nom memang kerap kali membantah nasihat ayahnya karena pola pikir yang berbeda. Namun begitu, Largo sangat menyayangi anaknya tersebut. Melihat perbedaan pendapat antara ayah dan anak, si kakek lalu menasihati Nom untuk mendengarkan ayahnya, dan dia pun menuruti perintah si kakek. Je regarde d'abord. Nom, เชื่อฟังพ่อแกดีกว่า Kemudian ketika berziarah ke makam ibunya, sempat terjadi cekcok antara Nom dan Largo karena Nom yang masih betah dan tetap ingin berada di kampung sang ibu. Akan tetapi Largo menegaskan jika kehidupan mereka adalah di Paris dan libur kali ini telah berakhir. Nom yang kesal kemudian meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata dari tadi mereka tengah diawasi oleh seorang pria misterius di atas bukit. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara jeritan Nom yang meminta tolong. Largo segera berlari memeriksa keadaan Nom. Tiba-tiba dia dicegat oleh rentetan tembakan dari sekumpulan pria bertopeng yang diutus oleh pria misterius dan berhasil menculik Nom. Largo yang ternyata mahir menggunakan senjata, melemparkan sebuah pisau dan mengenai pengendara bertopeng. Dia berhasil merampas motornya untuk mengejar para penculik. Terjadi aksi kejar-kejaran menegangkan antara Largo dan para penjahat dalam hutan tersebut. Meskipun Nom berhasil menjatuhkan seorang penjahat dari atas mobil, namun penjahat lainnya terus menembaki Largo. Beruntung dia bisa menaiki mobil dan terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Meskipun Largo berhasil menghabisi semua penculik dan berhasil mendapatkan Nom, namun mobil itu telah terlanjur jatuh ke sungai. Largo yang selamat mencari keberadaan Nom yang terbawa arus dan terus memanggil-manggil anaknya. Sementara itu di kejauhan terlihat si pria misterius masih terus mengamatinya. Di tempat yang sama, pria misterius yang sedang mengamati Largo tiba-tiba dihampiri ketua penculik yang dia bayar untuk segera memberikan upahnya. 9,000 one payment.
Halo semuanya, aku mau memberikan kabar gembira untuk kalian bahwa Squid Game Season 3 sudah tayang loh. Nah, ini sedikit cuplikan yang bisa kita lihat di sini. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kalian tonton filmnya di aplikasi Loklok. Di aplikasi Loklok kualitasnya sangat SD guys. Nah, di sini juga banyak genre film yang bisa kita tonton. Yang pertama ada K-drama, short, ada TV barat, film, anime, dan horor. Seru banget kan? Begitu pula film-film trending yang sedang hype sekarang ada di aplikasi Loklok. Nah, seperti film Squid Game Season 3 ini. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja download aplikasi Loklok melalui Google Play Store ataupun App Store, atau kalian bisa klik link yang ada di pin komentar video ini. Merasa penculik bayarannya malah mengacau, pria misterius yang tak merasakan apapun saat ditembak itu justru malah menghabisi ketua penculik tersebut. Singkat cerita, 3 minggu kemudian Largo yang terus menyusuri sungai di sepanjang hutan untuk menemukan keberadaan Nom, akhirnya kehabisan tenaga dan pingsan di aliran sungai tersebut. Ternyata Largo adalah seorang miliarder jenius pewaris grup Wing Power, sebuah perusahaan raksasa milik almarhum ayahnya yang bergerak di bidang teknologi, pertambangan, dan perbankan yang berpusat di Prancis. Setelah kejadian yang menimpanya, Largo memutuskan memindahkan pusat bisnisnya di kota Bangkok, Thailand. Tujuan utamanya ialah untuk terus mencari tahu keberadaan Nom yang hingga saat ini belum juga berhasil dia temukan. Hari itu selesai berolahraga, asistennya Chloe menghampiri dan memberitahu jika dia telah memasang alat pendeteksi wajah di sekitaran tempat hilangnya Nom dan semoga dapat segera menemukan keberadaannya. Singkat cerita, Largo mendemonstrasikan terobosan terbaru perusahaannya, yaitu sebuah pesawat canggih yang dibuat menggunakan bahan-bahan dari daur ulang. Fully electric airliner entirely manufactured with recyclable materials. Largo memberitahu dunia jika ide ini muncul melalui pikiran jenius Nom anaknya yang sangat peduli terhadap dampak lingkungan. Namun ketika demonstrasi itu berlangsung, tiba-tiba virtual mereka disusupi oleh panggilan dari pimpinan anak cabang perusahaan Largo. Pria bernama Dennis itu meluapkan protes kerasnya pada Largo akibat PHK besar-besaran yang dilakukan perusahaan Wing Power. Dennis lalu mengakhiri panggilan videonya dengan melakukan aksi bundir di hadapan semua orang. Largo menerima panggilan telepon dari Nom yang terdengar panik dan meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Largo segera meminta Chloe, asistennya, untuk melacak lokasi telepon tersebut. Namun tiba-tiba suara di telepon dialihkan kepada seorang penculik. Don't worry. Noom is safe and sound for now. Pria tersebut menyatakan bahwa Nom dalam keadaan baik-baik saja untuk saat ini. Largo dengan nada tegas memperingatkan penculik itu bahwa dia akan membalas jika anaknya disentuh. Penculik itu dengan tenang mengancam balik bahwa jika Largo tak mengikuti instruksinya, nyawa Nom akan dalam bahaya. Dan kemudian telepon pun ditutup. Otherwise... Wait! Scene kemudian menampilkan Dennis, pria yang sebelumnya melakukan panggilan video, ternyata berada di samping penculik tersebut dan telah tewas. Selanjutnya adegan beralih ke kerusuhan para karyawan Wing Power yang melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka memprotes keputusan perusahaan setelah insiden tragis yang melibatkan Dennis. Setelah itu, Largo menghadiri rapat penting dengan tim eksekutifnya. Dalam rapat, Julius, seorang eksekutif senior, berbicara melalui video call di layar besar. Dia melaporkan bahwa laporan keuangan setelah akuisisi terlihat sangat baik. Namun Largo menegaskan bahwa laporan tersebut telah dimanipulasi dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. Salah satu peserta rapat menyebut nama Steve Munro dari Ottawa, tetapi menambahkan bahwa Munro telah menghilang dan situasi tersebut telah dia laporkan ke pihak yang berwenang. He's gone missing. We've notified authorities. Steve is trustworthy. No, you never reach out to the group, and you don't return your calls anymore.
Largo lalu menyatakan bahwa Dennis sebelumnya mencoba menghubunginya. Namun salah satu peserta rapat menjawab bahwa Dennis tak pernah menghubungi grup lagi dan tak merespon panggilan apapun. Ketika seseorang menyarankan agar Wing Power segera ditutup, Largo menolak dengan tegas. Dia menegaskan bahwa menutup Wing Power akan menyebabkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan menghancurkan ekonomi di satu provinsi. We need to shut down Wing Power as soon as possible. Waiting is no option. That's pure madness. Dynamiting 1,000 jobs along with an entire province is pure madness. The bankruptcy of Wing Power would ruin WBank. The group as a whole is threatened right now. Whoever's behind this also kidnapped my son. And I will find them. Adegan selanjutnya memperlihatkan Largo mengendarai mobil menuju kediaman Dennis. Setelah tiba, dia menekan bel, namun tak ada jawaban. Largo akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Di salah satu kamar dia menemukan sirup marjan yang masih berbekas, mengisyaratkan keberadaan Dennis. Largo kemudian membuka laptop Dennis dan mulai mencari file penting. Namun suasana berubah tegang ketika seorang wanita misterius muncul dan menodongkan pistol ke arah Largo. Wanita tersebut adalah Helen, istri mendiang Dennis. Helen menuduh Largo sebagai bagian dari masalah yang menimpa Wing Power. Namun Largo dengan tenang menjelaskan bahwa dia berusaha mempertahankan perusahaan dan menyelamatkan putranya yang sedang diculik. Ceux qui sont derrière tout ça, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Moi, je suis venu ici pour empêcher la fermeture de Wing Power. Setelah mendengar penjelasan Largo, Helen menurunkan pistolnya. Dia mengatakan bahwa Steve Munro tak pernah transparan tentang akuntansi perusahaan, dan Dennis selalu percaya penuh padanya tanpa memeriksa lebih lanjut. Helen juga mengungkapkan bahwa Munro melakukan transaksi mencurigakan dengan pemasok yang berbasis di Burma, yang menjual tembaga dan kobalt dalam jumlah yang besar. Namun barang tersebut tak pernah sampai. Munro telah memanipulasi inventarisasi perusahaan dan mengosongkan dana tunai perusahaan. Ketika Largo bertanya nama perusahaan tersebut, Helen mengungkapkan bahwa perusahaan itu bernama Laguna. Namun belum sempat dia menjelaskan lebih jauh, seorang pria misterius muncul dari belakang dan menyetrum Helen hingga tak sadarkan diri. L'inventaire jusqu'à ce que la trésorerie soit complètement vide. Colossal qui avait passé chez un nouveau fournisseur chinois, basé en Birmanie. Adegan berlanjut dengan pertarungan antara Largo dan pria misterius tersebut. Dalam pertarungan itu, Largo terkena serangan listrik dan terbaring di samping Helen. Dengan sisa tenaganya, Helen berbisik pada Largo mengenai perusahaan Laguna sebelum akhirnya tak sadarkan diri sepenuhnya. Pria misterius itu kemudian memutar rekaman audio Nom yang meminta tolong, membuat Largo semakin marah. Namun suara sirine polisi yang mendekat memaksa pria misterius tersebut melarikan diri setelah membuat Largo kembali pingsan. Adegan berlanjut ke layar monitor di ruang rapat yang dihadiri oleh para petinggi Wing Power, termasuk Chloe, sekretaris Largo. Di layar terlihat laporan bahwa polisi telah menangkap Largo atas tuduhan pembunuhan terhadap Helen. Chloe tampak terkejut, sementara suasana ruang rapat tampak berubah tegang. Di dalam penjara, Largo mendapati dirinya berbagi sel dengan seorang wanita misterius. Gadis yang tampak terbiasa dengan situasi penjara itu menggunakan ponsel cadangan yang dia sembunyikan di kantongnya untuk melakukan siaran langsung di akun Instagramnya. Dalam siaran tersebut, dia secara terang-terangan meliput kondisi Largo di dalam sel. Namun Largo dengan sigap merebut ponsel tersebut darinya dan menggunakannya untuk mencoba menelpon salah satu rekannya. Largo Winch, le fossoyeur, fucking... Hey, attends, donne-moi ça, là. Donne-moi ça, là, sinon... C'est ça, là. Adegan berpindah ke ruang rapat Wing Power, di mana Chloe memimpin diskusi bersama para petinggi perusahaan. Salah satu orang yang ditelepon oleh Largo tampak hadir dalam rapat tersebut, namun tak menjawab panggilan karena sedang terlibat diskusi.
Mereka membahas dampak krisis yang menimpa perusahaan dan mencoba mencari solusi. To invoke Code 51. Are you sure? Mr. Cochrane? Do we need to do that? If payoff demands keep coming in like this, at the same rate, just made the wing power scandal so much worse. They need to hear your strategy. Dalam rapat, Cochrane mengusulkan untuk mengaktifkan kode pemicu 51. Beberapa anggota rapat mempertanyakan keputusannya, akan tetapi Cochrane beralasan bahwa situasi yang diciptakan oleh Largo membuat mereka tak memiliki banyak pilihan. Setelah perdebatan singkat, semua yang hadir akhirnya sepakat untuk menjalankan rencana tersebut. T'as quel âge? 16, 17 ans? C'est le boulot de la police de les avertir. Je suis pas majeure, puis je suis en prison. Je suis une orpheline. J'ai pas été adoptée par un fucking milliardaire comme toi, ok? Adegan kembali ke penjara, di mana seorang petugas memberitahu gadis misterius bahwa kasusnya akan berat. Gadis itu tampak santai mengejek petugas, memancing emosinya, dan petugas yang kehilangan kesabaran membuka sel gadis itu dengan niat untuk menyerangnya. Namun Largo dengan cepat menghentikan tindakan tersebut, memperingatkan bahwa kamera di ponsel wanita itu sedang siaran langsung. Petugas itu kemudian mendekati Largo dengan hati-hati, akan tetapi Largo berhasil melumpuhkannya dan membuatnya pingsan. Oups, pardon. Largo meminta gadis misterius tersebut untuk mengambil kunci dari petugas yang tak sadarkan diri. Bersama-sama, mereka berhasil keluar dari sel dan menuju jendela kecil di belakang penjara. Dengan ketangkasan mereka, Largo dan gadis itu berhasil meloloskan diri. Setelah berada di luar, gadis itu dengan cepat mengempeskan ban mobil polisi yang diparkir di depan penjara. Largo dan sang gadis kemudian menggunakan penutup roof box sebagai alat untuk berselancar ke permukaan yang lebih rendah. Saat polisi menyadari pelarian tersebut, mereka terhambat oleh ban mobil yang telah kempes, memberikan Largo dan gadis itu cukup waktu untuk melarikan diri. Dalam pelarian mereka, tiba-tiba muncul pria misterius mengendarai mobil salju, memulai aksi kejar-kejaran mendebarkan di atas salju. Namun dari arah depan, sebuah mobil tak dikenal tiba-tiba muncul di jalur mereka. Largo dan Bonnie berhasil menghindar, akan tetapi pria misterius itu tak seberuntung mereka. Menyadari bahwa tak ada jalan lain untuk melarikan diri, Largo memutuskan untuk berhenti dan menghadapi pria tersebut. Baku hantam pun terjadi. Largo menunjukkan ketangkasannya. Akan tetapi pria misterius itu berhasil menjatuhkan Largo dengan serangan listrik untuk kedua kalinya. Where's my son? Tepat ketika situasi tampak tak berpihak pada Largo, Bonnie mengambil tindakan dan dia memukul pria misterius tersebut dengan keras, membuatnya terjatuh ke jurang yang dalam. I killed Helen for a reason. It's your choice. Jail or death. Adegan beralih ke pesawat pribadi milik Largo. Di dalam pesawat, dia menelpon sekretarisnya Chloe, meminta informasi lebih lanjut tentang Laguna, perusahaan Tiongkok yang berbasis di Burma. Je cherche le nom d'une entreprise chinoise qui commence par la Gaune. J'ai que le début de la dénomination. Je sais qu'elle se trouve quelque part en Birmanie. Vous pouvez m'aider? Ok, je m'en occupe. Sementara itu, pria misterius yang selamat dari insiden sebelumnya terlihat berada di pangkalan pesawat, berbicara melalui telepon dengan seseorang. Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa Bonnie melalui aktivitas media sosialnya telah memberikan kesaksian yang mengejutkan dan membantu memulihkan citra Largo. Mengetahui hal ini, pria misterius itu memutuskan untuk menuju Bangkok. If Largo Winch is the real wing power killer, then who was the fucking guy coming after us? I'm coming to Bangkok first. We stick to the plan. Di kantor pusat Wing Power, Cochrane menyerahkan dokumen pada Chloe dan menyuruhnya untuk menyebarkan informasi tersebut. Demain matin, cette info doit être diffusée partout. Chloe menolak dan berkata jika harusnya tak perlu mengeluarkan Largo dari perusahaan, sebab citra baik Largo telah berhasil kembali dipulihkan berkat kesaksian Bonnie. Adegan berlanjut di Bangkok, memperlihatkan Largo dan Bonnie menaiki sebuah perahu untuk menuju tempat yang pernah muncul di awal cerita.
Di sana Largo bertemu dengan mertuanya Arun dan mereka berbincang sebelum menuju ke rumah Arun. บ้านฉันก็เหมือนบ้านแก Tom Kotor. Q Bonnie. วันนี้ Good Dan Ken. แล้วเราพยายามไปทุกที่ที่เราไปได้ เราได้ยินข่าวลือทุกวันนะจากทั่วประเทศ Adegan beralih ke kantor pusat Wing Power, di mana pria misterius memasuki gedung untuk menemui Cochrane. I'm not sure how the group will survive. Put W Bank under state supervision. Dalam konfrontasi yang tegang, pria misterius itu menembak salah satu rekan Cochrane, yaitu Rudy Gessner yang sedang berbicara dengannya. You know full well that Dia kemudian memaksa Cochrane untuk menulis pernyataan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pembunuhan Rudy. But Largo is responsible for everything else. I devoted my life to W Group. I shot Rudy Gessner because he destroyed W Bank. Ketika Cochrane menolak melanjutkan tulisan tersebut, pria misterius itu mengancam dengan memperlihatkan foto putrinya Emily yang akan menjadi target berikutnya jika dia tak menuruti perintah. That's Emily. Yeah. Because he destroyed W Bank. Je peux vous aider à retrouver Mimi. Cette fictive a été enregistrée il y a 8 mois seulement par un certain Kaoshen. Mais c'est quoi le rapport avec nous? Tu vas vite le savoir si tu me laisses finir. Sekretaris Chloe memberitahu Largo apa yang berhasil dia ketahui tentang perusahaan Laguna. Dia menjelaskan bahwa Kaoshen adalah pemilik perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Largo segera memutuskan untuk menuju lokasi Kaoshen dengan menggunakan perahu. Dalam perjalanan, Chloe menunjukkan berita duka kepada Largo tentang meninggalnya dua petinggi rekan mereka. Sementara itu, sebuah flashback memperlihatkan masa lalu Ezio, pelaku misterius yang menjadi musuh Largo. Dalam kilas balik tersebut, Ezio kecil menemani ayahnya memprotes kebijakan ayahnya Largo. Diketahui salah satu penemuan ayah Largo membuat ayah Ezio memiliki kelainan, yaitu tak bisa merasakan sakit, dan itu menurun pada Ezio. Pertengkaran makin memanas hingga ayah Ezio mengarahkan pistol pada ayah Largo. Namun upaya tersebut digagalkan oleh pengawal ayah Largo. Ironisnya pistol itu jatuh ke tangan Ezio kecil yang secara tak sengaja menembak ayahnya sendiri karena dihalangi Largo. Adegan kembali berpindah ke Largo, Chloe dan Bonnie yang menyamar sebagai imigran untuk menyusup ke kawasan Kaoshen. Alors c'est lui qui se cache. Là, c'est le QG de Kaoshen. Il est fucking parano, Kaoshen. Il a forcément quelque chose à cacher. Mereka mulai bertanya pada para pekerja tentang keberadaan Nom, akan tetapi tak ada yang mengetahui apapun. Di tempat lain, Chloe meretas CCTV untuk mencari petunjuk tentang Nom. Sementara itu, seorang tentara membentak anak kecil yang lambat bekerja karena sakit. Largo dengan cepat menyelamatkan anak tersebut dengan melumpuhkan tentara itu dan membawa anak tersebut ke tenda penampungan pekerja. Saat Chloe sedang meretas CCTV, dia tiba-tiba ditodong oleh pria misterius. Yang mengejutkan, pria tersebut adalah Ezio, yang ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan Chloe. You scared me, you asshole. Hey, sorry. Ezio bertanya apakah mereka akan melanjutkan rencana ini. Chloe yang mulai lelah dengan konflik ini mengusulkan agar mereka mengambil uang Kaoshen dan menyudahi semuanya. Namun Ezio memerintahkan Chloe untuk tetap menjalankan rencana, termasuk mengatur pertemuan Largo dengan Kaoshen. Adegan berpindah ke Largo yang meminta Bonnie menjaga anak kecil tersebut karena dia harus menghadapi Kaoshen. Je continue seul. Tu restes ici et tu t'occupes d'elle.
Sebelum Largo pergi, Chloe memberinya informasi penting bahwa dia telah menemukan seseorang yang mirip dengan Nom melalui sistem CCTV. Dengan sedikit rasa bersalah, Chloe memperingatkan Largo bahwa ini bisa menjadi jebakan. Akan tetapi, Largo tetap berangkat tanpa berkata apapun. Malam harinya, Largo dengan keberanian penuh mendatangi markas Coulson sendirian. Dia memberitahu para penjaga bahwa dia ingin bertemu dengan Coulson. Para tentara itu lalu mengawal Largo masuk ke dalam. Pada saat yang sama, Chloe mencoba memperingatkan Ezio melalui telepon agar tak membunuh Largo. Ezio, don't kill him, please. Namun Chloe tiba-tiba dipukul dari belakang oleh Bonnie yang telah mengetahui pengkhianatannya. Largo akhirnya bertemu Coulson yang memberinya buku jurnal penjualan perusahaan. Though, from filling my all the books, but take a close look. Setelah Largo membacanya, Coulson menjelaskan bahwa dia juga tertipu oleh anak perusahaan Largo. Largo lalu menanyakan keberadaan anaknya Nom. Namun Coulson dan para penjaga malah tertawa. Largo memanfaatkan kelengahan mereka untuk menyerang, melumpuhkan penjaga Coulson dan mengancam Coulson agar mengungkapkan lokasi Nom. Dalam tekanan, Coulson akhirnya memberitahu lokasi tersebut sebelum pingsan. Namun sesampainya Largo di sana, dia menemukan bahwa orang yang ada di sana bukanlah Nom, melainkan orang asing yang tak dia kenali. Tiba-tiba Ezio muncul dari belakang menodongkan pistol ke Largo. Ezio mengatakan jika Largo seharusnya menerima kenyataan bahwa Nom telah meninggal terseret arus sungai saat hari penculikannya dulu. Ezio memerintahkan Coulson mengambil hard drive dari berangkasnya. Namun Coulson memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba menembak Ezio. Sebelum dia berhasil, Largo melumpuhkannya dengan melemparkan pisau. Ezio lalu mengungkapkan bahwa hard drive tersebut berisi semua transaksi Wing Power yang telah diubah menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan korupsi besar-besaran. When they find it next to your dead bodies, the only evidence of embezzlement. Namun kejutan besar terjadi ketika sebuah truk proyek yang dikendarai Chloe menabrak bangunan tempat mereka berada. Momen itu dimanfaatkan Largo untuk menyerang Ezio, dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Di tengah kekacauan, tentara Coulson muncul dan mulai menembaki mereka. Hal ini memaksa Largo dan Ezio untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba petugas tentara tersebut dilumpuhkan oleh Chloe dari belakang. Beberapa saat kemudian, Largo menemukan Ezio dan pertarungan pun kembali terjadi. Tu déconnes, je te tape encore. T'as compris? I've been waiting for this my whole life. Chloe memerintahkan Largo untuk melepaskan Ezio. Namun Largo yang sudah putus asa dengan semua pengkhianatan dan tragedi yang terjadi menolak mundur. Relâche-le! Relâche-le, personne ne meurt! Keduanya terjatuh dari ketinggian. Ironisnya Chloe terhempas ke permukaan yang keras, sementara Bonnie jatuh ke dalam kolam. Melihat Bonnie terjatuh ke air, Largo segera berlari untuk menyelamatkannya. Teringat akan kejadian tragis yang menimpa Nom sebelumnya. Dia berhasil menarik Bonnie keluar dari air, memastikan bahwa dia selamat. Sebelum tewas, Chloe sempat memberitahu Largo agar memberi kejutan listrik pada Bonnie menggunakan alat milik Ezio. Akhirnya Bonnie berhasil kembali tersadar.
Sementara ketika melihat Ezio, ternyata dia telah berhasil kabur. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke sebuah gedung milik Wing Power. Bonnie kini bekerja sebagai sekretaris barunya Largo, menunjukkan bahwa mereka telah membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat. Combien d'abonnés là? Pas pareil nulle part. Fais-toi plaisir. Pada penutupan film, kita diperlihatkan sebuah kuil yang tenang dengan seorang biksu memanggil nama Ailong. Yang mengejutkan, sosok yang dipanggil tersebut adalah Nom, anaknya Largo, yang ternyata masih hidup namun hilang ingatan. Dan lebih mengejutkannya lagi, Ezio muncul di kuil tersebut menyamar sebagai ayahnya. Dia menjemput Nom dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan film pun berakhir dengan misteri yang menggantung, meninggalkan pertanyaan tentang nasib Nom dan rencana Ezio selanjutnya. The Price of Money: A Largo Wins Adventure menutup kisah dengan ketegangan dan kejutan, membuka kemungkinan petualangan di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita ini. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.